Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jamaah salat Isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 7 hari dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 1 hari dalam Al-Qur'an, dan tidak ada sesuatu pun yang disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan itu sangat istimewa dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan hari Jumat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama mengkategorikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dari sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan, baik yang muqayyad maupun yang mutlak, baik itu witir, duha dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 1 sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Oleh karena itu ulama menyebutkan sholat tahajud itu sebagai Sayyidun Nawafil, rajanya sholat sunnah. Kemudian dari 12 bulan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 1 bulan dan tidak menyebutkan bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bulan Ramadan. Dan memang bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Maka para ulama mengkategorikan bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, rajanya bulan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa ini agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga dengan berpuasa ini meningkatkan iman kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa maka kita
membangun kecerdasan spiritual. Iman kita naik, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, yakin ini adalah perintah Allah, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar maksimal puasa kita di bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk yang dikategorikan oleh Rasulullah orang yang merugi, syaqiyun, merugilah barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan tetapi dia hanya mendapatkan haus dan dahaga, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk yang disindir oleh Rasulullah, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka bagaimana kita membangun kekuatan spiritual? Bagaimana kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini maka hendaklah kita sama-sama menjauhi maksiat. Kita bersama-sama untuk berpuasa secara zahir dan batin. Jangan sampai kita hanya berpuasa secara zahir, kita tidak makan, tidak minum, tetapi kita tidak berpuasa secara batin. Kita tidak menjaga anggota tubuh kita, kita tidak menjaga mata kita tidak menjaga telinga kita, kaki kita tidak berpuasa, tangan kita tidak berpuasa, maka beginilah kita akan mendapatkan hanya lapar dan haus. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu ada yang namanya al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang namanya al-muhbitat, yaitu hal-hal yang menghapus pahala puasa. Kebanyakan dari kita perhatian dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi banyak di antara kita yang tidak memperhatikan hal-hal yang menghapus pahala puasa. Di antaranya adalah gosip, Bu. Apa itu gosip, Bu? Gunjing atau ghibah. Ya. Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kita menyebutkan aib saudara kita ketika dia mendengar apa yang kita omongkan itu, maka sakitlah hatinya, ya. Maka itulah ghibah, ya. Kalau seandainya apa yang kita omongkan itu benar, maka itu ghibah. Tetapi kalau yang kita omongkan itu salah, maka itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya survei membuktikan, ya, kalau perempuan itu dalam sehari 20.000 kata yang keluar. Kalau laki-laki 10.000. Nah, di bulan Ramadan kalau bisa dikurangi kata-kata tersebut atau dialihkan dengan membaca Al-Quran. Kita ini orang yang beriman, ya. Kita berpuasa, maka kita paham dengan ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah ingatkan orang yang membicarakan aib saudaranya maka sama dengan memakan bangkai manusia. Kita jijik, ya. Maka orang yang menggibah, orang yang mengunjing itu sama saja merobek, merusak kehormatan saudara kita, seperti orang yang makan daging merobek-robek daging tersebut. Oleh karena itu jamaah, kalau kita berpuasa tetapi mulut kita tidak berpuasa, maka pahala puasa kita sia-sia.
gosip. Yang kedua apalagi? Namimah, tukang kompor. Ya, makanya berhati-hati tukang kompor. Tukang kompor ini bukan tukang kompor yang memasak itu. LPG 3 kilo. Bukan LPG 3 kilo, bukan. Ya. Tetapi tukang kompor itu orang yang memanas-manasi saudaranya agar saudara ini dengan saudara ini bermusuhan. Demi Allah, orang yang hobi mengompori, orang yang hobi membuka rahasia saudaranya, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang hobi adu domba. Bukan hanya dengan mulut, ya, tetapi dengan tulisan di WA. Kita provokasi saudara kita di grup sehingga saudara kita tersinggung, itu termasuk provokasi, ya, dengan tulisan, dengan isyarat, perbuatan dan lain sebagainya. Maka pahala puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati. Apalagi kemudian yang membuat pahala puasa kita ini hilang adalah berbohong, ya. Maka ibu-ibu jangan bohong dengan laki ibu, ya. Seorang istri jangan berbohong dengan suami. Seorang suami jangan berbohong dengan istri. Bu, ada tak bu suami yang bohong dengan istri? Ada di sini bu. Tunjuk bu. Nah, ya, ini bulan Ramadan, ya. Maka hendaklah kita jaga, jangan sampai kita berbohong. Seorang suami harus jujur dengan istri, dan seorang istri juga harus jujur dengan suami, agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Kemudian jaga mata, jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang mulia, maka kita hormati bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, dengan senantiasa menyambung silaturahim, dengan senantiasa saling menyayangi satu sama lain, saling yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan kita senantiasa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.